tidak tahu ya. Apa itulah? Apa itu? Makanya kamu untuk membencinya selalu menyalurkan kebencian itu kayak gitu ya. Sifat hama itu loh. Iya. Sifat hama itu. Ini bicara apa tadi ya? Ini. Jadi kehilangan jejak langsung ya, jejak rekamnya ya. Ya apa tadi ya? Kita bicarakan apa tadi lagi? Nah, terus kamu mau menggoda apa, menghamakan apa? Nggak ada rekaman, nggak ada planning, nggak ada apa gitu. Iya lu. Tadi kan apa? Dia kembali ke kamu sendiri, ke awal mula kamu masuk adalah membahas pertanian. Oh iya, manusia ya. Iya. Ya, balik maning kan kayak mau. Kita kembali ke ular. Iya. Hewan ular itu kan tetap berhenti makan ataupun makan, tetap petani itu mengatakan ulet adalah hama. Merusak. Ya, merusak tanaman, merusak dan segalanya. Iya. Sedemikian juga bangsa kamu berhenti makan ataupun lagi makan, setan itu tetap hama kayak gitu kan. Bagi manusia. Anda mengakui dengan bahagia? Ya kalau sebenarnya ini ya, saya tidak bahagia sebab apa? Kalau manusia mengetahui itu tidak mau melakukan seperti misalnya perbuatan-perbuatan yang dimana diajarkan saya, tidak mau. Tapi ada mengatakan bahagia. Ya kalau saya bahagia. Ya kayak gini. Keistimewaan yang tidak ada batas. Seperti derajat yang tidak ada batasnya. Keistimewaan bersolawat yang tidak ada batas. Apalagi solawat yang tidak dibatasi dengan ilmiah. Selalu berilmiah. Baca solawat ada dasar ilmiahnya. Maka keistimewaan ini Anda akan mengatakan jujur tentang ini. Nah, artinya Anda akan membeberkan tatkala ada umat Nabi itu bersolawat dengan ilmiah, bangsa Anda itu apa dan seterusnya. Dimulai. Ya. Di mana umat akhir zaman melakukan pendekatan dia, menyanjung dia, menjalankan perintah-perintah dia, menjalankan kehidupan hidup, menjalankan perilaku dia sampai dia merasakan bahwa ketenangan dalam dirinya dengan memuja dia, itu adalah kami merasa kesakitan dan tidur tidak bisa apa. Paham? Iya. Selanjutnya, setelah bangun tidur kami tidak mengingat apa-apa dari orang itu. Sehingga kami tidak mengenali orang itu bahwa kami telah mengganggunya. Setiap hari kan kami mengganggu manusia itu, tapi ketika dia mendekatkan diri kepada pertama Robnya, dan kedua adalah kepada junjungannya, yaitu wakil. Kalau saya menyebutnya wakil, ya boleh lah ya. Wakil daripada itu, kami tidak bisa apa-apa dan melupakan manusia itu sendiri, paham? Iya. Sehingga kami tidak mengenalinya. Terus Anda bisa kenal manusia selain orang itu berarti. Terus orang ini Anda lupakan, terus orang ini punya frekuensi ataupun bisa menyebabkan orang lain bagaimana? Orang ini kalau sudah, ini kan lu sudah rasa inilah ya, memendam rasa itu frekuensi kepada lingkungan dan teman-temannya itu menjadikan kami tidur. Paham? Ya, tidur. Bangun tidur, tidak tidur bisa lagi. Bangun tidur itu, tidak bisa tidur lagi. Kami tidak bisa menggoda. Intinya seperti itu saja ya. Bisa menggoda berapa hari lagi setelah orang ini tidak bersolawat? Setelah dia, kalau sudah menep seperti ini ya tidak bisa kami goda. Aduh,
Oh, Kan di dalam ini kan sudah mengalir di dalam darahnya ya. Bacaan. Itu perilaku. Paham? Artinya kayak gini, kan jadi momentum bagi kita manusia. Artinya jadi catatan yang sudah tercatat, pengalaman-pengalaman pengamal. Barang siapa kayak gini, rezekinya akan jadi mudah, kesehatannya akan sehat. Jadi karena rezeki itu sudah pasti dari Allah, paten tanpa diganggu gugat oleh siapapun. Kok ada yang seret lalu dengan sholawat ilmiah lancar? Emangnya kalau tidak bersolawat, Anda menghentikan rezeki ataupun bagaimana? Kami menghentikan rezeki. Kuasa apa kami? Kami hanya diberi hak untuk menggoda saja kok. Itu perbuatan manusia itu sendirilah. Manusia yang tidak bersolat, tidak ilmiah solawatnya, justru kamu jangan masuk ke sini kayak gitu. Karena rezeki juga rahmat. Rezeki adalah rahmat, kesehatan adalah rahmat, teman saudara yang solid juga rahmat, semuanya. Tidur. Memang ketidur gitu ya? Enggak tidur. Engkau lupa lagi ngobrol, engkau kelalen kerturu. Ya kayak gitu ya. Ya udah, terima kasih. Saya ngomong apa gue terima kasih. Apa Anda sudah ikut jalan saya ya? Jadi Anda terima kasih sama-sama lah ya. Ya artinya Anda tidak bisa menghentikan apa itu kata rezeki. Hanya Anda itu hama kayak gitu lah. Kami menggoda bahwa rezeki itu bisa didatangkan oleh kami. Ini kan seperti itu, hanya menggoda bahwasanya rezeki bisa didatangkan oleh kami. Terus Anda itu bisa apa-apa. Anda dapat rezeki buat manusia itu memang rezeki manusia yang Anda colong apa rezeki yang kamu serap lalu dialihkan? Rezekiku dicolong, diserap. Itu kan dari sananya kok. Anda itu. Nah itu tadi Anda katanya bisa menggoda, bisa mendatangkan. Mengatakan, cuman mengatakan. Jadi kalau seret, rezekinya seret, sehatnya kurang, sebenarnya orang ini yang punya rem koplennya, koplin dan remnya ndak jalan. Ndak sampai. Digas tapi dikoplin. Saya bisa bahasa ya. Kamu kok biasanya gili kan? Iya. Selesai lah ya. Ya udah selesai, mangga. Ikut saya lah ya. Ya silakan. Bahagialah ya. Kelalen loh. Seger. Parang. Yes, mangga. Twing. Bersolawat. Keistimewaan yang tanpa batas. Derajat yang tanpa akhir. Solawatan yang tentunya ilmiah. Dan arti solawat adalah rahmat. Rahmat yang makrunatan bitakdim bersamaan dengan keagungan-keagungan Allah. Kebesaran-kebesaran Allah. Hanya Allah saja yang bisa menurunkan hujan. Kebesaran Allah sajalah yang menurunkan rezeki. Kebesaran Allah lah yang menurunkan kesehatan. Kebesaran Allah lah. Jadi sekupnya itu luar biasa. Jadi bersolawat adalah mengagungkan Allah. Hanya kebesaran Allah saja yang bisa saya berbicara. Saya melihat. Saya mendengar. Itu semuanya adalah kebesaran. Akhirnya bisa menyikapi rahmat. Nah. Yang kainah itu assalamnya. Jadi lengkapnya kalau bersolawat itu ada sholat, assalam, syukur ditambah wabarik. Supaya skupnya itu luar biasa. Allah Rabbi ya Rasulullah. Kayak hujan gede. Ini berarti wah, makmur hidup kamu. Kok kayak hujan. Jangan ngomong. Apa kok? Yang disamakan dengan hujan. Iya tidak. Suaranya. Suaranya kayak apa memang kamu enggak bisa berjalan pelan apa bagaimana? Bangsa kami kan cekak-cekak. Oh cekak-cekak.
secepatnya kayak gitu. Ya. Jangan dipadangkan dengan hujan. Hujan adalah rahmat kalian. Saya akan tidak perlu bertanya banyak, tapi Anda akan demi kemuliaan, demi keistimewaan ininya tidak saya sampaikan kepada Anda, cukup saya kerentek. Anda akan bercerita tentang bangsa Anda, sebenarnya mengagumi bangsa Anda, sebenarnya mempercayai bangsa Anda, sebenarnya tentang Kanjeng Nabi adalah manusia nomor 1 setelah Allah. Nah, dengan keistimewaan ini, Ad-Darajatul Quswa, Anda akan menjawab semuanya. Jadi, bahwa sesungguhnya kami sudah diberitahu bahwa di akhir nanti para nabi adalah nabi terakhir yang akan memberikan kenikmatan-kenikmatan bagi umat-umatnya. Itu satu. Kedua, di mana nabi-nabi itu kami sebagai bangsa, kami tidak bisa menggoda manusia-manusia sezamannya, di luar zamannya, dan seterusnya, selama dia mengikuti ajaran-ajarannya dan selalu mengingat nabi itu sendiri. Dua. Itu kan dua. Iya, dua. Ketiga, kami tidak bisa menyentuh manusia walaupun dia tidak melihat nabi itu sendiri, dia tetap mengingat nabi karena cintanya manusia itu kepada dia. Itu ketiga. Itu sudah tiga saja lah. Itu sudah menyakitkan, menyebalkan kok. Jangan banyak-banyak. Udah. Orang terdahulu sebelum nabi akhir, ya, dari Nabi Adam seluruhnya, ini kan jadi skup skala dimasukkan kepada keluarga. Di mana keluarganya? Kawulo warganya. Ya. Dalam lingkaran ini, nabi-nabi itu menginginkan umatnya itu menjadi umat nabi itu sendiri dan mendapatkan sesuatu keindahan di dalam nabi itu sendiri. Itu nabi terakhir yang didamba-dambakan setiap para nabi. Itu nabi terakhir itu sendiri. Kamu pernah diceritani apa tidak tentang nabi-nabi terdahulu adalah bagian dari nabi terakhir ini? Semua bercerita bahwa nabi terakhir adalah menjadi sumber daripada nabi-nabi yang dulu, bahwa semua apa yang terjadi pada itu sudah ada dalam nabi itu. Nabi Adam kan seperti ini, dia juga seperti itu. Semua melingkupi, maka para nabi itu mengharapkan kasih sayangnya nabi ini. Para nabi pun mengharap kasih sayangnya ini. Karena para nabi, para rasul dan umatnya adalah bagian dari ini. Paham? Mereka adalah kejadian dari kejadian ini. Saya kata, maka sebagai manusia ini saya, nggak boleh. Sebagai manusia yang menjadi umat harus selalu ingat dengan ini, bahwa cintailah ini. Bagaimana mencintai? Dia menjalankan semua perilaku ini, perilaku manusia ini, walaupun dia tidak melihat, tapi sudah tercatat dalam catatan itu sendiri. Dan tanpa kalian membaca pun, ketika kamu mengingat dia, serasa kamu adalah mempunyai kekuatan ini dan sudah berada dalam kehidupan ini. Selesai. Dari awal saya mengatakan demi kemuliaan yang tak terbatas, keistimewaan yang tak terbatas, derajat yang quswa, kamu itu tidak bisa menolak. Ya selesai sudah. Dan tidak bisa punya. Itu karena sebelum saya ini, kamu Anda punya hak untuk semau kamu tegese. Makanya ngomong terus. Ada lumah. Wow. Nah,
tanpa manusia ya, sebagai umatnya ya, ini umat manusia Nabi ini ya, hanya mengingat dia, rasa dia adalah sudah mengenali, bahkan bisa mencium baunya itu sendiri. Kalau dia sudah merasakan bersolawat dengan dia merangkul semua sahabat, para nabi dan para keluarganya, maka seakan-akan dia sudah dalam keluarga itu sendiri. Selesai. Ya karena tahu ini bukan karpe dewek seperti tadi bersolawat yang ilmiah, dia tertidur dengan sendirinya. Dia ingin mencegah untuk tidak mengatakan, tapi tidak bisa untuk mengerem. Dia akan ngomong untuk satu kali lagi. Kita belum membahas kepada Nabi Khadir alaihissalam selaku bangsa sahabat juga. Lah iki sing level urip. Kamu akan ngomong apa yang lagi kamu tidak akan ngomong apa yang kamu inginkan ngomong, tapi ngomong dengan keistimewaan ini. Sesungguhnya para nabi-nabi terdahulu yang masih hidup kan ada Isa, Nabi Ilyas, Nabi Idir. Ya itu selalu bersama-sama dengan nabi terakhir itu dan selalu memperingatkan dan selalu menjadi tukar pikiran. Maka kalau kalian bersolawat dan menyebut dia adalah bagian dari keluarga itu sendiri dan memancarkan cahaya yang tidak bisa kami lihat dan membuat kami tertidur semua, karena cahaya itu melancang ke sana dan menjadikan manusia itu tenang dalam kehidupannya, dan apa yang menjadi keinginan dia mudah tersampai, seakan-akan dia sudah menyatu dengan Tuhannya. Paham? Ya, terus setel maning ring. Teruskan. Bahwa manusia yang mengingat nabi terakhir itu di dalam kehidupannya, bahkan ketika dia mau tidur pun selalu menyebutnya, maka tidurnya pun seakan-akan dengan dia. Oh, sampai tidur dengan beliaunya ya. Seakan-akan. Padahal karena apa? Dengan mukjizat dialah Allah memberikan apa yang menjadi keinginan Nabi itu. Keinginan apapun dia diberikan sehingga dia sayang sekali kepada umat-umatnya yang terakhir, walaupun dia tidak mengenalnya, sampai cintanya luar biasa. Paham? Terus Nabi Isa, tadi Nabi Khadir, Nabi Ilyas, Nabi Isa. Nabi Isa. Iya. Dia akan ke sana, tapi dia ketika ada suatu masalah, dia pun pernah diturunkan untuk menemuinya dan memberikan suatu pandangan-pandangan tentang bahwa saya dulu seperti ini. Oh, pernah turun juga ya, untuk memberitahu bahwa dulu seperti ini. Maka apa yang diajarkan itu pun, apa yang diajarkan oleh Nabi itu nyambung dengan para pengikut-pengikutnya beliau yang mengikuti dia, yang masih mempunyai dengan ajaran. Berarti dia. Anda tahu akan turun lagi? Ya tahu, maka tidak bisa mencegah. Jadi akan turun lagi dan akan ini kan ketika Nabi ini masih hidup, ya. Itu berarti kan jadi sahabat. Semua. Itu kan menjadi satu kesatuan. Karena dalam lingkaran ya ini jadi sahabat semua. Dan ini nanti akan satu keturunan ini seakan-akan adalah dia memimpin daripada tiga ini. Ya kan? Bisa. Nanti kan ini semua mungkin karena dia
Paham? Paham. Wis. Terus kamu boleh ngomong apa yang kamu inginkan. Mau kan kamu ngomong itu nggak bisa dicegah apa bagaimana? Iya, nggak tahu ini. Apa ya? Sesungguhnya manusia itu ya, ini saya jelaskan kepada kalian bahwa memuja Nabi kalian itu adalah suatu yang bisa menimbulkan kesesatan. Jadi sesat itu. Bisa karena terlalu cintanya, sehingga kalian lupa dengan Tuhannya. Nanti itu berbahaya. Nanti kamu lupa dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Seperti 5 waktunya Anda akan kelihatan bidang lebih baik ini kan seperti itu. Anda lupa zikir yang harusnya memuji Tuhan, itu akan menjadi sesat. Maka lupakanlah itu, bahwa sesungguhnya kalian itu melakukan suatu kesesatan. Seperti itu ya. Itu yang terakhir. Ya. Itu yang memang kamu bisa ngomongkan ya. Iya. Selamat ya. Tadi ngomong apa enggak tahu enggak? Ngomong apa, saya ngomong seperti ini saja kok. Ya sudah. Ya. Mana? Ya, itu ajaran-ajaran yang saya berikan kepada manusia. Rengga. Mangga. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi lebih bermutu, berkualitas adalah dengan ilmu pengetahuan, dan ilmu pengetahuan yang berorientasikan kepada beliau. Artinya minal mubtadi. Rasulullah pun mengkhawatirkan tentang amaliyah yang bid'ah, yang tidak dari sumber Al-Quran, Al-Hadis, Ijma' serta Qiyas. Itu adalah kebid'ahan. Jadi seperti itu tadi omongan yang terakhir itu. Jadi dengan lebih ke prioritas pengetahuan kayak gini adalah jadi subhanallah, prioritasnya luar biasa. Allah memprioritaskan Nabi ini pecah menjadi para nabi dan seterusnya. Kita bahagia, bersyukur dan semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kalimat Rabbana ta'amatil mubarakah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Hasbunallah wa ni'mal wakil wala haula wala quwata illa billahil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.